warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung sebagai peserta didik di SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang. Perkenalkan, nama saya Dina Kustiana MPD. Saya adalah guru matematika yang sekaligus menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang panduan akademik di SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang selama masa pandemi COVID-19. Perhatikan paparannya ya. Panduan akademik bagi peserta didik baru kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Pertama, kurikulum. SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang telah menerapkan kurikulum 2013. Struktur kurikulum kelas 10 dapat dilihat seperti pada tabel berikut. Mata pelajaran dibagi ke dalam 3 kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok A, B, dan C. Kelompok A dan kelompok B adalah mata pelajaran umum, sedangkan kelompok C adalah mata pelajaran kelompok peminatan dan lintas minat. Kelompok A terdiri atas 6 mata pelajaran, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika wajib, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Sedangkan kelompok B terdiri dari mata pelajaran seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta prakarya dan kewirausahaan. Kelompok C berbeda-beda tergantung peminatan atau jurusan peserta didik. Untuk siswa atau peserta didik dengan kelompok peminatan MIPA atau jurusan MIPA, mata pelajaran yang dipelajari adalah matematika, biologi, fisika, dan kimia. Sedangkan bagi peserta didik yang jurusan atau peminatannya IPS, mata pelajaran yang dipelajari adalah geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Selain mata pelajaran peminatan, ada juga yang disebut mata pelajaran lintas minat. Untuk peminatan MIPA atau jurusan MIPA, lintas minatnya adalah mata pelajaran ekonomi dan informatika yang diberi warna hijau. Sedangkan untuk jurusan atau peminatan IPS, mata pelajaran lintas minatnya adalah bahasa dan sastra Jepang serta informatika. Kedua, program peminatan atau jurusan. Program peminatan atau jurusan ditentukan di kelas 10, semester 1. Program peminatan atau jurusan di SMA Negeri 13 adalah peminatan MIPA dan IPS. Untuk menentukan peminatan atau jurusan, ditentukan dari 3 kriteria. Yang pertama, minat peserta didik. Kedua, psikotes. Ketiga, hasil tes potensi akademik. Dari ketiga kriteria tersebut, maka siswa akan dibagi ke dalam 11 kelas. 5 untuk jurusan MIPA, 6 untuk jurusan IPS. Pembagian kelas akan diinformasikan hari Senin tanggal 20 Juli 2020 melalui WhatsApp Group. Pindah peminatan atau jurusan paling lambat Jumat 24 Juli 2020. Tentu saja dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah. Tetapi, siswa tidak dapat pindah kelas. Maksudnya adalah, misal seorang siswa atas nama A, dia ditempatkan di kelas 10 MIPA 1. Tidak dapat mengajukan untuk pindah ke 10 MIPA 2 atau 10 MIPA 3. Begitu juga misalnya siswa atas nama B ingin pindah dari kelas 10 IPS 1 ke 10 IPS 5. Itu tidak diperkenankan. Tetapi apabila ada siswa dari kelas 10 IPS 1 ingin pindah peminatan atau pindah jurusan ke 10 MIPA, itu harus menghubungi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum atau Koordinator BK untuk dipertimbangkan sesuai
dengan persyaratan yang telah ditentukan. Salah satu persyaratannya adalah kuota yang kosong. Bentuk pembelajaran dan jadwal belajar. Tentu kita dalam beberapa bulan terakhir ini merasakan secara langsung bahwa dunia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang berakibat pada hampir keseluruhan aspek kehidupan kita, tidak terkecuali aspek pendidikan. Sehingga yang biasanya siswa dapat belajar di sekolah hingga Desember 2020, maka siswa belajar di rumah atau pembelajaran jarak jauh. Untuk semester 2 sendiri belum dapat ditentukan, menunggu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Semester 1 atau ganjil yang dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Desember 2020, sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, menggunakan portal atau aplikasi pembelajaran online, antara lain Sabah Banten, Psikologi, Google Classroom, Zoom Meeting, dan lain-lain. Setiap mata pelajaran bisa berbeda-beda tergantung dari aplikasi atau portal yang digunakan oleh guru mata pelajaran. Untuk jadwal belajar sendiri akan di-share melalui grup kelas. Tetapi secara garis besar, setiap harinya dari Senin hingga Jumat, siswa akan mempelajari 3 mata pelajaran. Masing-masing mata pelajaran waktunya adalah 90 menit. Untuk kelas 10 sendiri ada 15 mata pelajaran. 5 hari belajar Senin hingga Jumat, sehingga setiap harinya 15 dibagi 5 hari menjadi 3 mata pelajaran. Kehadiran peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan belajar dari rumah sesuai jadwal yang ditentukan sekolah. Kehadiran peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh dipantau oleh wali kelas dan guru mata pelajaran. Wali kelas memantau PJJ atau BDR melalui aplikasi WhatsApp grup kelas dengan cara share live location atau SLL setiap pagi dan sore hari. Guru mata pelajaran memantau kehadiran peserta didik dalam PJJ melalui berbagai cara, tergantung portal atau aplikasi pembelajaran online yang digunakan oleh guru tersebut. Keberadaan siswa yang tidak semestinya pada jam belajar akan diperhitungkan sebagai ketidakhadiran dalam rekapitulasi absensi. Orang tua atau wali siswa diharapkan mengawasi kegiatan belajar siswa di rumah. Penilaian selama PJJ atau BDR. Yang pertama, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM semua mata pelajaran adalah sama, yaitu 70. Kedua, penilaian harian. Setiap peserta didik wajib menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran selama PJJ atau BDR. Penilaian sendiri dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Penilaian pengetahuan dapat berbentuk tes tertulis, tes lisan, maupun penugasan. Tapi tentu saja, karena kita sedang dalam masa pandemi COVID-19, maka tes lisan ini tidak dapat dilakukan. Tes tertulis juga kemungkinan akan dilaksanakan secara online. Penilaian keterampilan dapat berbentuk praktik, produk, proyek, maupun portofolio. Penilaian pembelajaran akan disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. 3. Remedial dan pengayaan. Remedial dan pengayaan pelaksanaannya
diserahkan kepada guru mata pelajaran masing-masing. Keempat, penilaian tengah semester atau PTS. PTS akan dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi Schoology. Kelima, penilaian akhir semester. Sama seperti PTS, penilaian akhir semester atau PAS juga akan dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi Schoology. 6. Ujian sekolah. Ujian sekolah, pelaksanaannya masih menunggu kebijakan dari Kemdikbud RI. Begitu juga dengan asesmen kompetensi minimal atau AKM sebagai pengganti ujian nasional atau UN. Pelaksanaannya masih menunggu kebijakan dari Kemdikbud RI. Ketentuan kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas antara lain menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran berjalan. 2. Predikat sikap minimal baik. 3. Predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan minimal baik. Tentu saja di masa COVID-19 ini di semester 1, kegiatan kepramukaan tidak bisa dilaksanakan di sekolah. Untuk semester 2, masih menunggu perkembangan dari pandemi COVID-19. 4. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil dan atau semester genap, maka ketuntasan mata pelajaran diambil dari rata-rata nilai. 5. Kehadiran tatap muka atau di semester 1 kita sebutnya tatap maya karena siswa belajar dari rumah pada setiap mata pelajaran minimal 90%. Kelulusan dari satuan pendidikan. Kelulusan dari satuan pendidikan kriterianya masih menunggu kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan jelas dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.